Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah daripada presiden kita, presiden ketiga, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Sejarah kepemimpinan beliau, Baharudin Yusuf Habibie ini mewarisi kondisi negaranya kacau balau pada masa pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah perolehan kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Lalu sejarah kepemimpinan dia itu ada diantaranya, yang pertama Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 3 pada masa periode 1978 hingga 1983. Lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 4 ya pada masa periode 1983 dan 19 hingga 1988. Selanjutnya menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 5 pada masa periode 1988 hingga 1993. Selanjutnya Menteri Negara dan Riset Teknologi Kabinet Pembangunan 6 pada tahun 1993 hingga 1998. Yang terakhir menjadi ketua tim keputusan presiden yaitu Kepres. Lalu beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 98 dan Presiden RI pada tahun 98 hingga 99. Selanjutnya sejarah kepemimpinan beliau itu diangkatnya presiden kita Baharudin Yusuf ini sebagai presiden yang menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro atau menganggap pengangkatan Habibie itu sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia akan diganti oleh wakil presidennya sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie ini tidak dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Lalu pada era pemerintahan yang singkat, ia berhasil memberikan landasan tokoh bagi Indonesia pada eranya. Dilahirkan undang-undang yang anti monopoli atau undang-undang persaingan sehat. Lalu undang-undang perubahan partai politik. Yang paling penting adalah undang-undang otonomi daerah. Melalui penerapan undang-undang otonomi daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi oleh sejak Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan oleh presiden selanjutnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya undang-undang otonomi daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Nah, selanjutnya adalah beberapa kebijakan Baharudin Yusuf Habibie ini selama masa jabatannya. Yang pertama, ada dua kebijakan yang saya akan tampilkan. Yang pertama, kebijakan ekonomi. Di bidang ekonomi, dia berhasil memotong nilai tukar rupiah nilai tukar rupiah terhadap dolar, yaitu masih berkisar antara 10.000 hingga 15. Pada akhir pemerintahannya,
yaitu pertanggungjawabannya nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 per dolar Amerika Serikat, nilai yang tidak pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya. Jadi nilai tukar rupiah pada zamannya Habibie itu paling rendah di angka 6.500. Ya, beda dengan beda dengan nilai tukar dolar sekarang. Jadi dolar sekarang kan udah sekitar 15.000 lebih. Jadi dulu hampir 50%-nya, nggak sampai 50%-nya. Yang kedua, memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timur Timur. Jadi dulu sekarang sudah berbentuk negara ya, Timur Timur itu sekarang menjadi sebuah negara atas izinnya Presiden B.J. Habibie ini ya. Di saat itu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau pengen menjadi warga negara Indonesia. Jadi Baharudin Yusuf itu jadi bisa toleransi gitu. Selanjutnya prestasi kepemimpinan. Nah, dari banyaknya prestasi individu beliau ya, beliau sebagai yang membuat pesawat terbang, lalu dan yang lain-lain, prestasi beliau selama memimpin yaitu pemulihan ekonomi pasca krisis ya. Yang sedikit yang saya tahu tentang krisis 98 ya, beliau menjadi pemulihan ekonomi pasca krisis, mengambil langkah-langkah penting untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis finansial Asia pada tahun 97 hingga 98 ya. Kebijakan membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperbaiki kepercayaan investor. Lalu selanjutnya, reformasi demokratis. Habibie memperkenalkan berbagai undang-undang politik yang mendukung demokrasi, undang-undang pemilu, undang-undang partai, undang-undang yang adil dan bebas pada tahun 99. Lalu kebebasan pers, salah satu langkah presiden yang berani memperluas kebebasan pers, mencabut pembatasan yang diberlakukan pada masa Orde Baru, memungkinkan media untuk bebas mengkritik pemerintah dan melaporkan berita. Nah, itu kebijakan yang saat ini bisa dirasakan manfaatnya. Lalu yang terakhir, referendum Timur Timur ini ya, di bawah kepemimpinan Habibie melakukan referendum lah ya, mau jadi negara ini atau mau mendirikan negara lain atau mau mendirikan negara baru seperti itu. Selanjutnya banyak dari kontroversi pasca Habibie itu memimpin ya. Di mana-mana pemimpin itu ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi ada beberapa kontroversi ya, yang saya sebutkan hanya salah satu. Contohnya yang sebelumnya saya sebutkan itu adalah referendum tentang Timur Timur ya. Di sini saya membacakan pendapat dari pihak oposisi. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan saat menjabat sebagai presiden adalah diperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timur Timur ya. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian Indonesia. Pada masa kepresidennya, provinsi Timur Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timor Leste pada tahun 99. Pemisahan diumumkan di 30 Agustus tahun 99 ya. Kalau sekarang ada juga yang sama ya, atau serupa ya, seperti ada namanya Gerakan Aceh Merdeka, GAM, Gerakan Papua Merdeka gitu. Jadi dulu banyak yang seperti itu, tapi menjadi kontroversial karena kenapa dibolehinnya
Timur Timur gitu, atas kebijakan dari Pak Habibie ini. Gaya kepemimpinan yang patut kita contoh ya, patut gaya kepemimpinan yang beliau ajarkan atau beliau tunjukkan kepada publik, yaitu teknokratis dan ilmiah ya, berdasarkan pengalaman atau latar belakang dari beliau. Beliau adalah seorang dokter, beliau seorang lulusan yang saya bilang saya sangat terinspirasi oleh kisahnya beliau. Kayak kepemimpinan beliau itu ilmiah, berdasarkan latar belakang yang kuat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan dalam memimpin seringkali berdasarkan pada analisis data dan pendekatan ilmiah. Habibie ini menyatukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ada salah satu waktu itu saya pernah mendengar tentang Pak Habibie, itu pernah menyampaikan bahwa dia menyampaikan suatu kata, yaitu hatinya Mekah tapi otaknya otak Rusia. Itu yang membuat saya, wah, itu adalah gaya kepemimpinan yang patut diacungi jempol ya. Yang kedua, reformatif. Habibie adalah seorang reformis yang berkomitmen membawa perubahan besar dalam sistem politik ekonomi Indonesia, menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak meninggalkan peran agama di dalam. Selanjutnya, berorientasi pada inovasi, membaca pengalaman industri di bidang penerbangan dan teknologi, pragmatis, empati, dan komunikatif. Itu teladan kepemimpinan yang patut kita contoh ya. Beliau itu selalu komitmennya tinggi terhadap bidang pendidikan. Beliau itu salah satu hal yang beliau kedepankan adalah pendidikan dan teknologi. Pentingnya pendidikan, penguasaan teknologi untuk kemajuan bangsa ini, karena pada suatu ketika beliau berpendapat bahwa bangsa ini mempunyai banyak sumber daya tapi sedikit yang dapat mengolahnya, sedikit sekali. Jadi dibutuhkannya ilmu, dibutuhkannya pengetahuan, dibutuhkannya penguasaan tentang sumber daya sehingga bisa menjadikan negara maju, menjadikan suatu kemudahan, menjadikan suatu kemajuan terhadap bangsa ini. Jadi beliau sangat aware atau sangat peduli terhadap pendidikan dan teknologi ya. Lalu integritas dan kejujuran, integritas beliau, kejujuran beliau selama memimpin ya, berusaha mengambil suatu keputusan ya, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai moral yang kuat. Keberanian beliau dalam reformasi, pendekatan ilmiah dan rasional, keterbukaan demokrasi. Pada saat referendum Timur juga beliau berani untuk menunjukkan suatu pendapat beliau yang istilahnya bisa ditentang oleh kaum yang menolak, kaum yang kontra terhadap beliau gitu. Artinya beliau berani mengajukan pendapat beliau sendiri dan juga empati dan peduli kepada rakyat. Namanya pemimpin harus memiliki rasa empati, peduli ya, menaungi semuanya, masyarakat, keluarga, serta jajaran rakyat Indonesia. Seperti itu. Terakhir, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.